Sudah Bu ya? Sudah. Bisa dimulai. Oke. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mungkin bisa dipimpin berdoa oleh Bu Trisna. Oke, teman-teman, mari kita berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Bu Trisna. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini hadir semua ya. Pak Theo, apakah ada izin Pak Theo? Ada izin ya? Oke, Pak. Iya, oke ya, nggak apa-apa. Yang penting izin, tidak alfa. Oke, saya sampaikan dulu untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Tujuan kita yaitu nanti peserta didik dapat menjelaskan konsep zat dan perubahannya, beserta menyebutkan macam-macam perubahan zat. Untuk Bapak Ibu bisa dilihat untuk masalah pemicunya yang sudah Bu Mida share di grup WA LKPD 1 ya, zat dan perubahan. Bu Mida nggak bisa tampilkan semua karena ada kendala di sini. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Oke. Coba dilihat dulu di permasalahan di masalah pemicunya itu. Terus kalau sudah nanti coba Bapak Ibu cari literatur yang sesuai dengan permasalahan itu. Kalau dirasa emang sedikit kesulitan, Bu Mida tadi sudah kirimkan juga link tentang kopi. Itu bisa ada 3, kalau nggak salah ada 3 link, itu bisa dibuka juga. Monggo silahkan. Oke, sebelum nanti Bapak Ibu mencari literatur untuk menjawab permasalahan di atas, nanti kita bentuk kelompok ya. Kita bentuk kelompok, satu kelas ini Bapak Ibu dibentuk menjadi kurang lebih 3 kelompok nanti. Jadi ada satu kelompok ada yang 3 orang, ya 2 orang. Yang 2 kelompok lagi masing-masing nanti 2 orang. Oke. Kemudian nanti untuk tugas ataupun yang mesti diselesaikan bisa dilihat di LKPD 1.2 ya. Jadi nanti di situ sudah jelas, kalian baca saja. Kalau dirasa memang tidak mengerti, bisa nanti ditanyakan sama Bu Mida. Kemudian nanti juga setelah diselesaikan LKPD 1.2 sekaligus bersamaan juga bisa diselesaikan juga LKPD 1.3. Nanti juga bisa, kalau dirasa memang ada kesulitan mau seperti apa nanti bisa tanya. Mungkin nanti Bu Mida akan membimbing Bapak Ibu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Mungkin bisa dicoba dikumpulkan informasinya dari literasi yang sudah Bapak Ibu kumpulkan, yang sesuai dengan permasalahan yang sudah ada di LKPD 1. Ya, sambil jalan ya, sambil Bu Mida juga coba lihat-lihat presensi kalian yang kemarin juga.
pre-memori. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan dari hasil temuan, ya, dari hasil temuan. Tentunya nanti kelompok 1, 2, dan 3 tidak sama. Pendapatnya tentu berbeda karena literatur yang digunakan pun juga pasti berbeda. Ya, jadi nanti itu semua bisa Bapak Ibu cantumkan dalam bentuk media grafis nanti ya, sesuai dengan LKPD 1.2. Kemudian nanti dilanjut dengan presentasi masing-masing kelompok untuk menyimpulkan dari temuan berdasarkan literatur yang Bapak Ibu baca, dihubungkan dengan masalah yang disampaikan di awal tadi. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oke. Mungkin untuk kelompok 1 berdasarkan nomor urut aja ya. Berarti kalau kelompok 1 kita tadi sudah membentuk, ada Bu Risma, ada Bu Siti Mudrika, kemudian ada Bu siapa lagi? Bu Trisna ya. Kelompok 1. Oke, untuk yang kelompok 2 juga sama, ada siapa aja? Ada Pak Teo, ada siapa? Oke, mungkin bisa disampaikan di situ hasil kerjanya. Itu nanti dibuat aja. Emang ada permasalahan itu di LKPD 1.2. Coba dibuka dulu. Dibiasakan membaca ya. 1.2 membuat media grafis ya, Bu ya? Iya, itu kalian kan sudah menyiapkan, ada kertas asturonya, ada kertas lipat. Nanti di situ dari temuan-temuan Bapak Ibu bisa ditampilkan di situ. Jadi dihubungkan dengan masalah yang ada di LKPD 1.1. LKPD sebelumnya kan ada masalah-masalah itu. Nah, dari temuan literatur yang Bapak Ibu baca itu bisa dituangkan dalam bentuk media grafis. Itu kan ada spidol, nanti di kertas lipatnya kamu kreasikan sudah di situ. Terserah. Sekreatif mungkin. Ada yang tanyakan? Tidak ada, Bu. Oke. Ada kesulitan mungkin, Bu Risma, Bu Tasfia? Masih mencoba mencari permasalahan ya, mencari solusi permasalahannya ya. Sudah ada yang sampai mengerjakan LKPD 1.3? Ada kesulitan aplikasi Canva-nya? Saya sudah, Bu. Sudah selesai. Oke. Sebenarnya Bu Mida yang sudah Bu Mida tampilkan di LKPD 1.2, 1.3 itu juga pakai media Canva itu. Jadi coba aja. Kalau ada yang kesulitan, buka aplikasi Canva atau pakai webnya aja. Nanti pilih template yang kalian sukai. Tinggal edit-edit aja gitu buat kesimpulan. Sudah ya, pre-memori. Selanjutnya berarti tadi sudah ada yang mempresentasikan dari hasil media grafis sama memberikan kesimpulan di media Canva.
Bu Mida bagikan barusan di WA juga, di grup WA itu ada link video pembelajaran zat dan perubahan. Oke, dari apa yang kamu temukan tadi, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Bu siapa ini ya yang saya belum lihat ya? Oh, Bu Siti Mudrika, kok nggak kedengaran suaranya? Bu Siti Mudrika. Bu Siti Mudrika? Sudah dilihat itu Ibu untuk link video pembelajarannya. Ini barusan tak buka, Bu. Oh, oke. Ini masih berbicara. Oke, siap. Kita tunggu. Yuk, kita habis gitu kita simpulkan nanti ya. Yang betul seperti apa. Sudah untuk yang lain? Mungkin Bu siapa ini? Bu Tasfia bisa memberikan kesimpulan atau membuat evaluasi dari kesimpulan yang dibuat tadi dengan media pembelajaran video. Zat itu apa? Itu monggo Bu. Perubahan fisik adalah perubahan yang tidak menimbulkan zat baru. Nggih. Terus sebelum ke perubahan mungkin kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan zat atau materi itu? Zat atau materi adalah suatu yang menempati ruang dan memiliki. Ya, biasanya zat atau materi itu ya sering yang kita temui ada di sekitar kita ya. Jadi nggak jauh-jauh, misal kalau di sekitar kita itu ya kayak meja, kursi itu yang padat, udara itu yang gas, kemudian ada yang cair misalnya air di gelas atau di botol itu sudah bagian daripada materi atau zat. Oke, untuk perubahan tadi sudah disampaikan oleh Bu Taswiyah, perubahan fisik atau fisika, yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Mungkin Bu Trisna, perubahan kimia apa Bu coba? Dari setelah dilihat dari literasi yang dibaca yang dihubungkan dengan kopi, karena kopi itu kan hasil produk nanti di kelas kita yaitu ATP ini. Jadi dihubungkan nanti itu, terus dengan video pembelajaran yang sudah Bu Mida share di akhir pembelajaran untuk menghubungkan dengan temuan Bu Trisna gimana coba? Kopinya kali ya Bu yang jadi larutan ya. Kenapa Ibu? Kenapa? Kopinya Bu, perubahan kimianya. Iya. Setelah diseduh. Iya. Itu perubahan kimia kan? Iya, Ya, Bu. perubahan kimianya, iya. Perubahan kimia kalau berdasarkan dari bacaan kopi kita tadi, emang perubahan kimianya terjadi pada perubahan saat penyeduhan dari bubuk kopi kita buat larutan kopi tadi. Itu ada perubahan kimianya di situ. Oke, berarti bisa disimpulkan nggak apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia itu adalah perubahan yang mengubah wujud perubahan terjadi karena adanya perubahan struktur ya dari zat tersebut. Ya. Kemudian terus monggo. Ya. Sudah? Iya Bu, itu dulu deh Bu. Itu dulu. Mungkin Bu Risma ada tambahan Ibu?
setelah melihat video pembelajarannya tadi, bisa dibantu jawaban Bu Trisna seperti apa? Saya ya Bu Nida ya. Nggih, monggo. Kalau menurut saya perubahan kimia itu adalah suatu perubahan yang menimbulkan zat baru, Ibu. Ya, sebenarnya itu. Oke, Bu Trisna ya, coba apa tadi yang disampaikan oleh Bu Sriati dicatat ya. Jadi pada intinya perubahan kimia itu adalah perubahan materi atau zat karena terbentuknya zat baru. Jadi sebenarnya ya apa yang kita pelajari tak jauh-jauh dari kehidupan kita. Oke, mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari apa yang sudah kita simpulkan? Jadi ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Nggak ada ya? Sudah dirasa paham ya? Ya Bu. Oke, Bu Mida akan melanjutkan lagi. Jadi sesuai dengan tujuan di awal tadi, tujuan pembelajaran zat dan perubahan, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa zat atau materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, kemudian untuk perubahan zat atau perubahan materi kita temukan dari jawaban Bu Tasfiyah tadi sama Bu siapa tadi? Bu Trisna, ada dua perubahan di situ. Ada perubahan fisika sama perubahan kimia. Jawaban dari Bu Tasfiyah tadi perubahan fisika, perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan untuk perubahan kimia dijawab Bu Trisna dan disempurnakan oleh Priati adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nanti sebelum kita akhiri, silahkan untuk bangku-bangkunya dirapikan lagi ke tempat seperti semula. Terus mungkin sebelum saya akhiri juga saya ingin menunjuk untuk mengulang lagi, merefleksi lagi dari apa yang barusan Bu Nida sampaikan. Oke, mungkin Bu Yeye mungkin, monggo silahkan dari apa yang sudah saya sampaikan. Ya Bu, tadi belajar materi. Materi itu adalah apa yang itu? Menempati ruang dan mempunyai massa. Kemudian perubahan materi ada dua, perubahan kimia, perubahan fisika. Perubahan kimia itu menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali ke zat semula. Kalau perubahan fisika itu hanya terjadi perubahan wujud, tidak menghasilkan zat baru. Oke. Sudah? Oke, sudah saya rasa cukup. Oke. Ada tambahan lagi dari teman-teman ibu-ibu yang lain mungkin? Ada tambahan lagi enggak? Enggak ya? Sudah dirasa cukup. Oke. Jadi nanti jangan lupa untuk hasil daripada media grafisnya sama media Canva Bu Mida tunggu. Untuk media grafisnya yang sudah terbentuk di masing-masing kelompok tadi dikumpulkan, diikuti langsung dikumpulkan di ketua kelas saja ya. Kemudian untuk media grafisnya langsung bisa japri ke Bu Mida, jangan lupa tuliskan kelompok berapa, nama anggotanya siapa. Oke, terima kasih dan nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang penggolongan materi. Oke, saya akhiri. Sebelum kita akhiri, silahkan dipimpin berdoa Bu Sriati. Ya Bu, sebelum pelajaran kita akhiri, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Doa dimulai. Selesai. Oke. Ya, terima kasih atas pembelajaran hari ini dan terima kasih kerjasama dari Bapak Ibu semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ampun Ibu. Sampun Bu Dewi. Itu tadi Sampun. Nggih. dari perubahan materi ya. Nggih. Saya kira sudah cukup, itu cuma ini ya seperti ini pertanyaan pemantik gitu. Saya kira nggak usah disampaikan itu pertanyaan pemantik, tapi langsung kita tanya Ke LKPD-nya, nggih. Iya, Nggih. itu saja dari saya. Oh, ngoten. Mana Pak Timnya? Bu Suryani kayaknya. Bu Suryani Sudah rapat. Iya. Jadi Ya, waktunya sudah habis sebetulnya. Ya. Dan nanti hari Senin jangan ujian komprehensif ya. nggih. Ya, mudah-mudahan semuanya Amin. Amin. Ya Allah. saya minta maaf Panjang. kalau mungkin kurang masukan apa, saya juga berterima kasih banyak masukan buat saya. Terima kasih Bu Ambar, kita yang berterima kasih Bu atas ilmunya. Terima kasih Bu Ambar, banyak ilmu yang bisa. Terima kasih Bu Ambar, mohon doanya. Ya, mudah-mudahan semuanya sukses. Anda